Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, dari kelompok relay jarak akan mempresentasikan mengenai materi-materi yang terkait dengan relay jarak. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian dari relay jarak. Relay jarak atau distance relay adalah sebuah alat pada sistem tenaga listrik yang berfungsi sebagai proteksi sistem tenaga listrik yang mampu menghilangkan gangguan atau fault clearance dengan cepat dan penyetelannya yang relatif mudah. Relay jarak bekerja dengan mengukur besaran impedansi, serta dilengkapi juga dengan teleproteksi atau TP sebagai upaya agar proteksi bekerja selalu cepat dan selektif di dalam daerah pengamanannya. Relay jarak merupakan relay yang bekerja dengan membandingkan arus dan tegangan pada lokasi yang sama. Jadi, pada dasarnya, relay jarak adalah relay impedansi minimum. Ini merupakan salah satu contoh dari relay jarak. Selanjutnya, yaitu mengenai prinsip kerja dari relay jarak. Prinsip kerja dari relay jarak yaitu dengan mengukur tegangan pada titik relay dan arus gangguan yang terlihat dari relay. Dengan membagi besaran tegangan dan arus, maka impedansi sampai titik terjadinya gangguan dapat ditentukan. Prinsip dasar dari relay jarak yaitu berdasarkan rasio perbandingan tegangan dan arus gangguan yang terukur pada lokasi relay terpasang atau appearance impedance untuk menentukan apakah gangguan yang terjadi berada di dalam atau di luar zona yang diproteksinya. Perhitungan impedansi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Impedansi sama dengan tegangan dibagi dengan arus gangguan. Relay jarak bekerja untuk gangguan yang terjadi antara lokasi relay yang ada batasannya atau resetting yang telah ditentukan. Relay jarak juga dapat bekerja untuk mendeteksi gangguan antar fasa maupun gangguan ke tanah. Relay jarak akan bekerja dengan membandingkan impedansi gangguan yang terukur dengan impedansi setting dengan ketentuan, yaitu yang pertama, apabila harga impedansi gangguan lebih kecil daripada impedansi setting relay, maka relay akan trip. Yang kedua, apabila harga impedansi gangguan lebih besar daripada impedansi setting relay, maka relay tidak trip. Ini merupakan gambar diagram blok dari relay jarak. Selanjutnya adalah jenis-jenis relay jarak. Relay jarak dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik impedansi atau Rx di dalam koordinat polar, jumlah input atau masukan relay, dan metode yang digunakan untuk membandingkan input tersebut. Umumnya, metode yang digunakan adalah dengan membandingkan dua input, dapat berupa besaran atau sudut fasa, untuk menentukan apakah gangguan yang terjadi berada di dalam atau di luar daerah kerja relay. Yang pertama, relay jarak dengan karakteristik Mo. Karakteristik Mo ketika digambar dalam diagram impedansi Rx merupakan lingkaran di mana diameter lingkaran tersebut memotong titik pusat dari sistem koordinat dan besarnya diameter tersebut menggunakan setelan jangkauan dan sudut fasa dari karakteristik Mo. Setelan jangkauan dan sudut fasa karakteristik Mo dapat diatur sama dengan impedansi saluran transmisi yang diproteksinya. Relay jarak dengan karakteristik Mo akan bekerja apabila impedansi yang terukur berada di dalam lingkaran. Yang kedua, relay jarak dengan karakteristik quadrilateral. Karakteristik quadrilateral dapat dibentuk dengan menentukan setelan forward reach dan resistive reach yang masing-masing dapat disetel independen. Gambar 2.4 menunjukkan 4 setelan batasan atau jangkauan karakteristik kuadrilateral. 4 setelan batas tersebut yaitu batas paling atas yang menunjukkan setelan jangkauan reaktansi. Kemudian batas kiri dan kanan merupakan setelan jangkauan resistansi positif dan resistansi negatif, serta bagian bawah menunjukkan elemen direksional. Relay dengan karakteristik kuadrilateral akan bekerja apabila impedansi yang terukur oleh relay berada di dalam bidang yang dibatasi oleh 4 garis yang telah disebutkan. Kuadrilateral mempunyai jangkauan resistansi yang lebih luas daripada karakteristik Mo. Karakteristik kuadrilateral mempunyai kelebihan dalam hal pengukuran impedansi untuk gangguan ke tanah. Yang ketiga, relay jarak dengan karakteristik reaktansi. Karakteristik reaktansi mempunyai sifat non-directional atau tidak terarah. Untuk aplikasi di SUTT atau saluran udara tegangan tinggi, perlu ditambah relay directional. Relay ini hanya mengukur komponen reaktif dari impedansi jaringan. Yang keempat, relay jarak dengan karakteristik impedansi.
Relay impedansi mengukur jarak dengan membandingkan arus dan tegangan gangguan pada loop gangguan itu sendiri. Relay jarak dengan karakteristik impedansi merupakan lingkaran dengan titik pusatnya di tengah-tengah, sehingga mempunyai sifat tidak berarah atau non-directional. Selanjutnya, konfigurasi relay jarak. Meskipun sebenarnya relay jarak hanya merupakan sebuah perangkat pengukur impedansi atau secara teknis hanya perangkat pembanding tegangan dan arus, namun konfigurasi sebuah relay jarak tidaklah sederhana dan cukup kompleks. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi konfigurasi relay jarak yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan sebuah relay jarak. Yang pertama ada kondisi gangguan, di mana tegangan gangguan sangat kecil sehingga relay tidak dapat menentukan letak gangguan. Yang kedua, terdapatnya berbagai lingkar sirkuit impedansi gangguan atau loop fault impedance yang harus diukur. Yang ketiga, adanya berbagai jenis gangguan. Keempat, bervariasi besar tekanan gangguan. Kelima, kesimetrisan impedansi saluran, di mana impedansi kawat bisa berbeda-beda. Dan keenam, konfigurasi saluran transmisi atau single, double, atau banyak terminal. Konfigurasi dalam nilai jarak terdiri beberapa settingan zona, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setting zona 1. Setting jangkauan zona 1 harus mengcover seluruh segmen penghantar yang diamankan, dan memperhitungkan kesalahan delay, CT, dan PT, sehingga diharapkan tidak melampaui batas segmen yang diamankan. Oleh karena itu, jangkauan zona 1 disetting antara 80% sampai 85% dari impedansi line atau ZL1, di mana untuk relay jenis elektromekanik atau statik dipilih 80%, sedangkan untuk relay jenis numerik dapat dipilih 85%. Seperti persamaan Z1 sama dengan 0,8 dikali ZL1 ohm. Nilai jangkauan impedansi atau reaktansi ini dihitung dalam nilai primer dan dikonversi ke nilai sekunder, kemudian dimasukkan dalam tab value setting sesuai dengan merek dan tipe relay. Setting Zone 2. Jangkauan Zone 2 harus mengcover melebihi busbar di GIB. Maka Zone 2 minimum adalah 120% dari ZL1. Jangkauan Zone 2 juga harus mengcover penghantar di depannya dan berfungsi sebagai pengaman cadangan jauh. Distance relay di GIB. Maka Zone 2 maksimum harus menjangkau 80% jaringan di depan yang paling pendek. Z2 maksimum sama dengan 80%. Z2 itu dari ZL1 ditambah 80% ZL2. Tetapi jangkauan zone 2 tidak boleh melebihi 50% impedansi trafo tenaga yang ada di gardu induk depan atau GIB, seperti pada gambar 2.4. Zone 2 minimum sama dengan 1,2 dikali ZL1, zone 2 maksimum 1 sama dengan 0,8 dikali ZL1 ditambah 0,8 dikali ZLY ohm. Dipilih nilai terbesar. Zone 2 maksimum 2 sama dengan ZL1 ditambah 0,5 dikali XTB ohm. Jangkauan zone 2 dipilih nilai yang terbesar antara Z2 min dan zone 2 max 1. Tetapi tidak boleh melebihi impedansi zone 2 max 2. Jika jangkauan zone 2 minimum lebih besar dari zone 2 maksimum, maka setelan impedansi zone 2 diprioritaskan menggunakan nilai Z2 minimum. Tetapi waktu kerja zone 2 atau T2A dinaikkan, di mana waktu tunda zone 2 atau T2A lebih besar dari waktu zone 2 di depan atau T2B. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada zone 2 relay jarak di depan bekerja lebih dulu. Settingan zone 3. Zone 3 minimum harus menjangkau 2 GI di depannya yang terjauh, tetapi tidak boleh melebihi 50% impedansi trafo tenaga yang ada di gardu induk depan atau GIB, sehingga zone 3 berfungsi juga sebagai pengaman cadangan zone 2, baik di daerah pengamanannya maupun pada jaringan di zone 3 minimum sama dengan 1,2 dikali ZL1 ditambah ZLX ohm. Zone 3 maksimum sama dengan 0,8 dikali ZL1 ditambah 0,5 dikali XTB ohm. Keterangan ZL1 merupakan impedansi saluran yang diamankan, ZLX merupakan impedansi saluran terbesar berikutnya yang terhubung dengan bus B. Jika ZL1 merupakan jaringan tunggal, maka ZL1 tidak termasuk dalam kategori penentuan saluran terbesar atau ZLX. K sama dengan faktor infit. Pemakaian relay jarak. Relay jarak atau distance relay digunakan sebagai pengaman utama atau main protection pada suatu sistem transmisi, baik SUTT maupun SUTET, dan sebagai cadangan atau backup untuk seksi di depannya. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.